wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang saya hormati Bapak Teguh Maranatha selaku pemateri pada pagi hari ini, serta Bapak Ibu guru hebat yang ada, khususnya yang ada di wilayah Lamongan, ya. Puji syukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa karena eh, pagi hari ini, pagi setengah siang hari ini kita bisa berkumpul bertatap via maya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Sholawat serta salam tidak lupa kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, saya selaku pembawa acara akan memandu acara ini kurang lebih 1 jam ke depan, ya. Sebelum acara kita mulai, marilah kita buka dengan bacaan Bismillah. Semoga acara hari ini bisa berjalan lancar mulai awal hingga akhir tanpa ada kendala apapun. Al-Fatihah. Amin. Baik Bapak Ibu, mungkin sebelum waktu saya berikan ke Pak Nata, Pak Teguh Maranatha, sedikit kita on cam ya, sebentar kita on cam semua ya, agar lebih semangat lagi. Bisa dong kita kasih applause yang meriah ya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Aturan mainnya hari ini ya, selama kegiatan ini berlangsung, nanti kurang lebih 1 jam waktu akan saya berikan sepenuhnya untuk Pak Teguh Maranatha. Apabila Pak Nata sudah selesai memberikan materinya, jika dari Bapak Ibu ingin berpendapat, bertanya, atau berdiskusi, atau apapun, maka harus raise hand atau angkat tangan, ya. Yang kedua, selama teman berbicara, hendaknya kita semua peserta semua menghormati ya. Artinya kita mute, menunggu saya persilahkan untuk berbicara, baru boleh aktif mikrofonnya. Setuju nggak Bapak Ibu nggak? Terima kasih. Baik, selanjutnya kurang lebih waktu 1 jam ke depan saya serahkan Pak Nata. Monggo Pak Nata, kami persilahkan waktu sepenuhnya. Oke, terima kasih Bu Muklis. Terima kasih untuk Bapak Ibu guru hebat semuanya. Sudah terdengar suara saya? Sudah Pak? Sudah Pak. Sudah sangat jelaskah suara saya terdengarnya? Sudah. Oke, Bismillah ya. Baik, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga untuk Bapak Guru dan Ibu Guru hebat semuanya, teman-teman rekan guru di wilayah Kembang Bau. Terima kasih juga untuk Bu Muklis sudah menjadi moderator saya pada kesempatan kali ini. Sebelum saya memaparkan tentang materi, kali ini saya akan mengadakan diseminasi tentang modul 1.4 di pembelajaran program guru penggerak tentang budaya positif. Saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu, meskipun Bapak dan Ibu guru semua mungkin sudah kenal dengan saya, tapi tidak afdol jika saya dalam kesempatan ini belum memperkenalkan diri. Yang pertama, nama saya Teguh Maranatha Mindartanto. Saya biasa dipanggil Pak Nata, merupakan calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Lamongan tahun 2024. Nah, secara biodata mungkin jenengan sudah paham dan sudah hafal dengan saya ya. Secara singkat saja, saya sekarang bertugas di SD Negeri 1 Katemas, Kecamatan Kembang Bau. Mulai bertugas di sana tahun 2022, sekarang 2024, berarti sudah 2 tahun lebih saya berada di sana.
mengenai masalah status dan sebagainya tidak usah dijelaskan, semuanya jenengan sudah paham. Oke, itu saja perkenalan singkat dari saya. Saya harap selama pelaksanaan diseminasi kali ini, ketika saya memberikan materi, mungkin ada yang ingin memberikan pendapat, memberikan masukan dan sebagainya, silakan raise hand di tengah-tengah saya memberikan materi. Terus yang kedua, dalam hal ini ketika saya memberikan materi bukan berarti saya menggurui panjenengan semuanya, tapi kita sifatnya adalah sharing tentang ilmu, sharing tentang pengalaman. Mungkin dari Bapak dan Ibu semuanya keilmuannya dan juga pengalamannya, apalagi dalam hubungannya dengan budaya positif mungkin lebih banyak dan lebih baik daripada saya. Monggo kita sharing bersama-sama demi kemajuan bersama. Nggih, siap nggih Bapak Ibu? Oke, siap. Siap, terima kasih. Baik, kalau gitu izinkan saya untuk share screen. Nggih, monggo. Silakan Mbak Nata. Oke, sebentar. Sudah munculkah di layar Bapak Ibu? Belum, Pak. Masih Oh, belum? sudah. Oh, sampun. Sudah. Oke. Apa sudah bisa diotak-atik ini? Bisa. Oke, siap, Ke. Baik. Oke. Materi kita kali ini adalah tentang budaya positif. Budaya positif itu kalau kita berbicara tentang budaya, pasti kita akan berpikir atau mindset kita ke tari, ke pakaian adat, ke adat istiadat dan sebagainya. Tetapi budaya itu sifatnya lebih luas daripada itu. Mengapa? Karena budaya itu adalah hasil budi dan daya manusia. Jadi hasil cipta rasa dan karsa manusia. Semuanya apa yang kita lakukan setiap hari secara konsisten, kontinu, itu juga termasuk budaya. Nah, jadi jangan dianggap kalau budaya itu adalah seperti kesenian, kerajinan tangan, pakaian adat dan sebagainya. Itu hanya salah satunya, hanya salah satu bagian kecil dari budaya. Jadi budaya itu sangat luas sekali. Contohnya kita memakai sepatu saja itu juga budaya. Cara kita makan, bagaimana cara kita makan yang benar itu juga budaya. Bagaimana kita bersopan santun kepada orang lain, cara bicara kita itu juga termasuk ke dalam budaya. Oke. Nah, hal yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini tentang budaya positif itu ada 6 dimensi. Yang pertama adalah tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian tentang teori motivasi, hukuman dan juga penghargaan, tentang keyakinan kelas. Nah, ini yang menarik ini nanti, keyakinan kelas, dan saya pikir semua sekolah masih belum punya, dan itu nanti mungkin sesuatu yang menarik dan harus segera dilakukan di sekolahnya masing-masing. Terus kemudian kita juga akan mempelajari tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Kemudian kita mempelajari tentang posisi kontrol seorang guru, dan yang terakhir adalah kita mempelajari tentang segitiga restitusi. Ini juga sangat menarik bagian terakhir ini, yang sepertinya kita harus melakukan itu. Selama ini kita belum melakukan itu. Siap ya? Nah, sekarang untuk yang pertama kita bahas dulu tentang disiplin positif, karena budaya positif itu tidak akan bisa terbentuk tanpa disiplin positif yang dilandasi dengan nilai-nilai kebajikan secara universal. Nah, jika mendengar kata disiplin, kira-kira yang di mindsetnya Bapak dan Ibu guru apa kalau mendengar kata disiplin? Kira-kira yang ada di benak Bapak Ibu guru semua apa kira-kira? Coba siapa yang bisa memberikan pendapat?
Kalau jenengan mendengar kata disiplin, kira-kira yang ada di benak jenengan apa? Di pikiran jenengan apa kira-kira? Peraturan. Untuk Peraturan. Bu Muklis bilang peraturan. Yang lain monggo. Ketika jenengan dengar mendengar kata atau membaca kata disiplin, kira-kira apa yang ada di pikiran jenengan semuanya? Bu Muklis, aturan Pak Angga? Ketidaknyamanan. Ketidaknyamanan. Ini sepertinya ada pengalaman seru ini Pak Angga mengenai disiplin. Mengapa menyebutkan ketidaknyamanan ya mungkin ya? Yang lain? Monggo yang lain. Kalau saya bilang disiplin, kira-kira yang muncul di benak jenengan apa kira-kira? Pak Hayon? Apa kira-kira Pak Hayon? Kalau saya bilang disiplin, kira-kira yang langsung muncul celing gitu apa? Taat aturan, tepat waktu. Taat aturan, tepat waktu. Ya. Gitu. Iya. Oke, yang lain mungkin Bu Sundari kira-kira kalau saya bicara disiplin, kira-kira mindset yang muncul apa? Langsung celing gitu, apa? Halo Bu Sundari? Mungkin disambi dengan ngajar mungkin. Oh gitu. Oke. Oke, sudah banyak masukan dari teman-teman yang lain. Saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan ke materinya. Oke, benar. Anda mengatakan, Bu Muklis tadi mengatakan aturan, Pak Angga juga mengatakan ketidaknyamanan, Pak Hayon mengatakan taat aturan dan sebagainya. Memang benar, kata disiplin dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan atau untuk mematuhi sebuah aturan. Tetapi memang disiplin itu kecenderungannya memang tidak nyaman. Mengapa kok tidak nyaman? Karena dipaksa. Ya, karena dipaksa dan karena ada motivasi eksternal. Nah, nanti kita akan belajar juga tentang berbagai macam motivasi di dalamnya. Tetapi untuk menciptakan sebuah budaya positif itu diperlukan juga disiplin. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, disyaratkan utama adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin dalam hal ini adalah memiliki motivasi internal, bukan motivasi eksternal. Nanti kita lebih lanjut akan belajar tentang apa itu motivasi internal dan juga apa itu motivasi eksternal. Oke, lanjut ya. Oke. Nah, seseorang yang memiliki disiplin itu berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan. Itu kalau disiplinnya terbentuk karena motivasi internal, bukan motivasi eksternal. Nah, sekarang berlanjut kepada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Ini slide saya masih bisa terlihat kan? Bisa, Pak. Oke. Nah, kita berlanjut tentang teori motivasi, hukuman, dan juga penghargaan. Saya tadi sudah bilang bahwa disiplin itu bisa terbentuk karena adanya motivasi. Disiplin yang baik bisa terbentuk karena adanya motivasi internal, bukan motivasi eksternal. Berarti bisa dibilang bahwa yang namanya motivasi itu ada dua, yaitu motivasi internal dan juga motivasi eksternal. Motivasi internal itu berhubungan dengan yang namanya teori kontrol. Apa itu teori kontrol? Teori kontrol mengatakan bahwa yang bisa mengontrol diri kita itu adalah kita sendiri, bukan orang lain. Paham ya? Yang bisa mengontrol diri kita itu adalah kita sendiri, bukan orang lain. Tetapi misalkan jenengan membantah, Pak, tapi saya mengikuti aturan itu karena ada yang memerintah. Tapi kalau dari diri kita sendiri tidak mau untuk mengikuti aturan itu dari yang memerintah, tentu kita tidak akan mau juga, ya kan? Nah, berarti kan segala sesuatu memang sebetulnya kita sendiri yang mengontrol. Nah, motivasi internal itu berasal dari situ, berarti kita harus bisa mengontrol diri kita sendiri.
Kalau kita sudah bisa mengontrol diri kita sendiri, kita akan bisa melaksanakan motivasi internal, kita akan bisa melaksanakan disiplin. Selanjutnya, sebentar sebelum kita ke sini, saya punya ini dulu. Nah, motivasi tadi saya bilang ada dua ya kan, motivasi internal dan juga motivasi eksternal. Kalau motivasi internal itu dari diri kita sendiri. Jadi kita melaksanakan disiplin itu berada pada kontrol diri kita sendiri, atas kemauan diri kita sendiri. Tetapi kalau kita, motivasi kedua adalah motivasi eksternal, yaitu motivasi dari luar diri kita sendiri. Dan motivasi eksternal itu ada dua, yaitu hukuman dan juga penghargaan. Yaitu kita takut untuk dapat hukuman dan kita ingin diberi penghargaan oleh orang lain terhadap apa yang kita lakukan. Nah, sebelum kita lanjut, selama ini kita di sekolah, kira-kira kita sudah melaksanakan motivasi yang internal apa eksternal ini? Contohnya misalkan Pak Hayon datang ke sekolah rajin, lebih pagi dan sebagainya, kira-kira karena keinginan dan tanggung jawabnya sebagai seorang guru ataukah karena takut dimarahi sama Bu Muklis atau ingin mendapatkan penghargaan dari Bu Muklis kira-kira? Kalau dari saya pribadi tanggung jawab, Pak. Tanggung jawab, itu berarti motivasi Ya, internal ya? Yeah. Berarti dari motivasi internal. Mungkin ada yang lain yang mungkin karena takut dimarahi kepala sekolahnya atau ingin mendapatkan pujian atau penghargaan dari kepala sekolahnya dan sebagainya. Mungkin ada yang seperti itu gitu. Nah, kira-kira dari motivasi eksternal dan internal itu, mana yang kita bisa sebut sebagai disiplin positif? Disiplin karena motivasi eksternal atau disiplin karena motivasi internal? Ada yang bisa bantu saya jawab? Menurut saya internal, Pak. Internal ya. Menurut Pak Hayon, disiplin positif itu karena motivasi internal. Ada lagi yang lain yang bisa memberikan pendapat? Monggo. Ada lagi? Oke, menurut Pak Hayon seperti itu, bahwa disiplin positif itu bisa terjadi karena kita melaksanakan motivasi internal. Memang betul. Nah, mengapa kok setelah kita kita disiplin karena motivasi eksternal tidak bisa disebut sebagai disiplin yang positif? Karena ketika motivasi eksternal itu sudah tidak ada, bisa dibilang kita tidak akan melakukan itu. Ya atau benar, misalkan kita Selimputan. Nah, betul, selimputan. Pengalaman berarti ya. Ada kepala sekolahnya misalkan. Ada kepala sekolahnya itu kelihatan rajin, berangkat pagi dan sebagainya. Ketika kepala sekolahnya tidak ada. Nah, sudah enggak istilahnya apa ya, sudah menjadi rahasia umum. Nah, karena itu kita melaksanakan disiplin karena motivasi eksternal. Itu berarti disiplinnya bukan disiplin yang positif. Tapi kalau kita melaksanakan disiplin karena motivasi yang internal, kita melaksanakan disiplin positif, ada atau tidak ada motivasi eksternalnya, ada atau tidak ada kepala sekolah, karena sudah dari dalam diri kita sendiri, pasti kita akan melaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, sekarang coba dipikir-pikir lagi, kira-kira di sekolah saya itu sudahkah melaksanakan disiplin positif ataukah masih disiplin karena motivasi eksternal? Nah, ini nanti setelah mendapatkan berbagai materi ini harus bisa mengubah mindset ya, harus bisa mengubah mindset. Ada yang bocor ini. Ada yang bocor. Oke, sudah saya mute-kan. Harus mengubah mindset. Banyak sekali yang harus diubah mindsetnya
setelah mengikuti ini. Oke, bisa dilanjut ya? Oke. Oke, saya lanjutkan. Sekarang kita kembali ke sini. Motivasi tadi sudah ya. Sekarang kita berlanjut ke hukuman. Nah, menurut Bapak dan Ibu semuanya, saya sekarang bertanya, mohon untuk dijawab. Kira-kira hukuman itu efektif apa tidak untuk meningkatkan atau menjadikan siswa menjadi siswa yang disiplin? Tidak. Ayo, barang Efektif, Pak. Menurut Bu Muklis tidak, menurut Bu Sundari? Tidak. Tidak efektif juga. Yang lain monggo berpendapat, apakah hukuman itu efektif untuk mendisiplinkan anak? Monggo yang lain? Tidak, Bapak. Tidak, Bapak. Pak Angga mengatakan tidak. Yang lain santai saja, nggih. Ayo berpendapat, apa yang ada di pikirannya diucapkan aja, ndak usah takut salah, ndak usah takut benar. Kita sama-sama belajar di sini, kita sharing. Pak Angga mengatakan tidak, Bu Sundari tidak, Bu Muklis juga tidak. Alasannya apa kira-kira? Mengapa jenengan mengatakan itu tidak? Kan apa kenyataannya sampai sekarang jenengan hal itu yang terapkan kan untuk mengatasi disiplinnya anak-anak ya kan? Nah sekarang alasannya apa mengapa jenengan mengatakan itu tidak? Ayo, hukuman dan sanksi sama ya? Monggo Bu Sundari. Karena anak-anak melakukannya itu dengan terpaksa. Dengan terpaksa, berarti itu motivasi eksternal ya? Iya. Ya, karena misalnya tidak ada hukuman berarti anak-anak tidak akan melaksanakan disiplin seperti itu. Betul, Pak. Oke, memang benar. Hukuman itu tidak bisa menjadikan anak-anak menjadi sosok yang disiplin, malah menimbulkan rasa takut, menimbulkan ketidaknyamanan seperti yang Pak Angga ucapkan tadi, dan bahkan menimbulkan rasa trauma, dendam juga. Gitu kan? Ada banyak yang terjadi sekarang yang banyak kasus kan, guru sampai ditusuk sama siswanya, bahkan guru ada yang sampai dibunuh sama siswanya hanya karena dendam dia menghukum siswa tersebut, ya kan? Nah, memang betul berarti disiplin itu hukuman itu tidak bisa membuat siswa jadi disiplin. Nah, apa sebetulnya yang bisa membuat siswa itu jadi disiplin? Monggo kita pelajari lebih lanjut. Nah, sekarang kita melihat slides ini. Kira-kira hukuman dan konsekuensi itu sama apa tidak, Bapak Ibu? Beda. Menurut Bu Beda, Muklis Bapak. Pak Angga beda. Yang lain, monggo silakan berpendapat. Santai mawon. Ayo, kira-kira hukuman dan konsekuensi itu sama apa tidak? Monggo. Halo. Beda, Pak. Oh, Bu Sundari beda juga. Ini saya lebih banyak mengajak jenengan sharing ya, sharing daripada saya memberikan materi. Mungkin jenengan malah angop-angop nanti. Nek sharing gini kan enak, kita bisa saling tukar pikiran, tukar ilmu. Nggih. Hukuman dan konsekuensi itu sama apa beda? Bu Sundari beda, Bu Muklis beda, Pak Angga beda. Oke, beda. Apa bedanya kira-kira? Monggo. Nah, kalau jenengan bilang beda, kira-kira bedanya hukuman dan konsekuensi itu apa? Kalau hukuman mungkin lebih ke paksaan ya, Pak. Kalau konsekuensi kan apa ya? Mungkin tumbuh dari dirinya sendiri. Seperti itu. Oke, menurut Bu Sundari hukuman itu sifatnya lebih kepaksaan, tapi kalau konsekuensi karena dari dirinya sendiri. Mungkin, oke, yang lain, mungkin ada pendapat lain. Monggo, tentang hukuman dan konsekuensi. Nek, jenengan saat ini menganggap hukuman dan konsekuensi sama apa tidak sih kira-kira? Kalau di mindset jenengan saat ini. Halo, Pak Ayon, monggo. Menurut saya kalau konsekuensi itu
lebih apa ya? Kesepakatan, Pak. Kesepakatan yang ada di lingkungan sekolah yang sudah kita sepakati itu terus kita jalankan. Kalau hukuman kan lebih apa ya? Condong ke kedisiplinan apa ya justice dari guru itu sendiri itu. Oh, maksud Pak Ayon, kalau hukuman itu datangnya sepihak dari guru, kalau konsekuensi itu hasil dari sebuah kesepakatan. Kesepakatan. Kalau dilanggar ada konsekuensinya seperti itu ya. Apapun konsekuensi sendiri. Oh, Ya. seperti itu. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak Ayon, luar biasa pendapatnya. Ada pendapat yang lain mungkin? Halo. Iki turu kabeh ta iki. Monggo Pak Angga. Kalau hukuman biasa kita terapkan itu bersifat langsung. Ketika ada suatu kesalahan, guru akan selalu menindak dengan tindakan seperti itu. Kalau konsekuensi seperti kata Pak Alin tadi, memang lebih dari kita punya kesepakatan di kelas, apapun hukumannya pasti ada, apapun tindakannya pasti ada konsekuensi. Jadi seperti itu Bapak. Berarti hanya bersifat bagaimana itu diterapkan dari gurunya seperti itu Bapak. Jadi terima kasih. Oke, terima kasih Pak Angga. Oke, berarti bisa diambil kesimpulan bahwa hukuman dan konsekuensi itu beda ya. Dan memang beda. Hukuman dan konsekuensi itu beda. Kalau hukuman itu oke, sama seperti Pak Hayon, Pak Angga dan sebagainya memang sifatnya langsung dan sepihak. Yaitu sifatnya langsung, hari itu ada kesalahan itu dihukum dan sepihak itu hukumannya dari guru sendiri. Tapi biasanya berdasarkan aturan yang sudah ada. Contohnya misalkan ada anak terlambat disuruh lari keliling lapangan, itu sebuah bentuk hukuman. Tapi kalau ada anak terlambat 15 menit tetapi disuruh masuk kelas mengikuti pelajaran seperti biasanya, tetapi disuruh nambah 15 menit lagi ketika waktu istirahat untuk menggantikan dirinya yang terlambat tadi, itu adalah konsekuensi. Jadi hukuman itu langsung dan sepihak, memang benar seperti yang diucapkan Pak Ayon tadi, kalau konsekuensi itu berdasarkan kesepakatan. Nah, kesepakatan yang dilanggar itu nanti akan ada konsekuensinya. Dan hukuman itu biasanya apa yang dihukumkan itu tidak sejalan atau tidak relate dengan kesalahannya. Tapi kalau konsekuensi biasanya adalah nyambung dengan kesalahannya. Contohnya tadi tidak masuk selama 15 menit disuruh nambah 15 menit lagi untuk mengganti waktu yang terbuang. Seperti itu kalau saya bisa menjelaskan konsekuensinya. Mungkin jenengan punya pandangan lain, tapi yang jelas hukuman dan konsekuensi itu berbeda. Sekarang coba saya lanjutkan. Nah, coba sekarang ambil kertas sama ballpoint masing-masing, atau HP-nya sendiri saja enggak apa-apa, untuk bisa mengetik dan sebagainya. Coba sekarang ini, menurut jenengan, nanti coba ditulis ya, ini hukuman atau konsekuensi menurut jenengan. Nanti kita cocokkan sama-sama ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu menurut jenengan termasuk hukuman atau konsekuensi? Coba ditulis dulu. Nanti kita cocokkan sama-sama ya. Terus yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Terus kemudian, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi menurut jenengan? Terus kemudian, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu hukuman atau konsekuensi? Terus kemudian, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam.
Itu hukuman atau konsekuensi? Ini bukan mengenakan mungkin ya, murid disuruh untuk menanggalkan atau tidak memakai sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu kira-kira hukuman atau konsekuensi? Terus kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kira-kira itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Oke, sudah? Ayo kita cocokkan sama-sama ya jawabannya. Coba, kalau yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku, kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, kira-kira hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. 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 Tidak ada yang bilang konsekuensi? Konsekuensi. Ada yang bilang konsekuensi, ada yang bilang hukuman. Ini adalah konsekuensi Bapak Ibu karena relate dengan tugasnya ya. Oke, terus kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena telah hadir sekolah, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, hukuman betul. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak mengenakan masker di sekolah. Hukuman. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Konsekuensi. Murid disuruh untuk menanggalkan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Hukuman. Konsekuensi. Karena ini relate ya. Tidak mengenakan sepatu hitam karena memang aturannya pakai sepatu hitam, tapi dia pakai sepatu pink. Akhirnya diminta untuk menanggalkan. Terus kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Hukuman. Oke. Sampai di sini. Paham napa mboten apa perbedaan hukuman dan konsekuensi? Paham. Paham ya? Terima kasih. Berarti mindset kita harus diubah juga ya. Tadi mindset kita diubah tentang motivasi intrinsik untuk mendapatkan disiplin positif. Mindset yang kedua adalah hukuman dan konsekuensi itu berbeda. Nah, nanti ke depannya kira-kira jenengan mau pakai hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Konsekuensi. Konsekuensi, oke. Ya, memang harus konsekuensi sebab konsekuensi itu sifat yang akan diberikan itu kebalikan dari hukuman yang tadi katanya kurang menyenangkan, menimbulkan trauma, menimbulkan dendam dan sebagainya. Tapi kalau konsekuensi insya Allah tidak akan ada karena relate dengan apa yang dilakukan dan juga tidak memberatkan siswa. Oke, soal hukuman dan konsekuensi kita bisa tinggalkan ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita menginjak materi selanjutnya. Boten? Lanjut Pak, lanjut. Oke, lanjut. Sekarang kita lanjut. Nah, kita sudah tahu hukuman dan konsekuensi, motivasi. Sekarang kita lanjut ke penghargaan. Penghargaan atau istilahnya apa ya? Ya, diberikan penghargaan atau diberikan iming-iming lah. Iming-iming sampean nek misalkan bisa mengerjakan soal ini nanti saya beri hadiah. Nanti kalau misalkan bisa naik kelas dengan ranking pertama, saya beri piala seperti itu. Nah, sekarang pertanyaan saya, kira-kira sama seperti tadi, hukuman. Untuk penghargaan ini, kira-kira kalau kita memberikan penghargaan kepada siswa itu bisa meningkatkan kedisiplinan apa tidak? Bisa, Bisa Bapak. Pak. Nambah motivasi. Bisa ya? Bisa. Oke, bisa. Ya. Terus kalau kita memberikan penghargaan itu apakah bisa meningkatkan prestasi juga? Bisa, Bapak. Bisa ya? Bisa. Nah, pertanyaan selanjutnya,
apakah dengan adanya penghargaan itu di kedisiplinan dan juga prestasi itu bisa terus-terusan tercapai? Contohnya misalkan diberikan motivasi penghargaan iming-iming terus, kalau kita sudah tidak memberikan penghargaan lagi, apakah tetap anak itu disiplin? Apakah tetap anak itu berprestasi? Bisa jadi turun, Bapak. Bisa jadi turun. Yang lain Mungkin monggo. mungkin bisa, Pak. Soalnya sudah menjadi kebiasaan. Sudah menjadi kebiasaan. Oke, ini ada dua pendapat. Pak Yon bilang bisa karena sudah menjadi kebiasaan. Ada yang Pak Angga tadi bilang mungkin bisa jadi menurun karena sudah tidak ada motivasi. Nah, kalau menurut jenengan, apakah penghargaan ini termasuk ke dalam motivasi internal apa eksternal? Eksternal. Eksternal. Kalau eksternal tadi kan berarti tidak bisa menjadikan anak untuk bisa mempunyai disiplin positif kan berarti. Nah, sebab Bapak Ibu, pada kenyataannya yang namanya penghargaan itu juga adalah sebuah bentuk hukuman sebetulnya. Kalau kita memberikan penghargaan kepada anak, itu kita akan menimbulkan anak selalu berharap. Anak selalu berharap untuk dihargai. Anak selalu berharap dihargai. Oke lah, sekali dua kali boleh. Tapi kalau terus-terusan akan menjadi kalau dibilangnya itu ketagihan. Ketagihan penghargaan. Yang kalau kita suatu saat tidak memberikan penghargaan, itu bisa saja itu prestasi atau disiplinnya akan menurun. Sudah gak dilemane kok, wis gak dilemane, wis gak diparingi duit maneh. Seperti itu. Kalau kita lakukan secara terus-menerus. Nah, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang pasti ada. Penghargaan itu juga menghukum. Menghukum ke siapa? Bukan menghukum yang diberikan kita penghargaan, tapi teman lain yang tidak diberikan penghargaan. Pasti timbul rasa iri, rasa minder. Kok arek iku sing dikei kok aku kok gak gitu, pasti seperti itu. Terus juga penghargaan mengurangi ketepatan seperti yang saya bilang tadi. Kalau di-cut penghargaannya, di-cut motivasinya, pasti anak itu akan merasa sudah tidak dapat lagi lah, pokok saya susah-susah lagi gitu. Gitu nggih. Terus selanjutnya penghargaan menurunkan kualitas penghargaan mematikan kreativitas. Betul, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi sifatnya hanya motivasi ekstrinsik saja. Jadi penghargaan sama hukuman itu sebetulnya hampir sama, Bapak Ibu, jika diterapkan. Karena dua-duanya adalah motivasi ekstrinsik, tidak bisa memberikan efek secara jangka panjang. Efeknya hanya jangka pendek saja. Sedangkan kalau kita ingin membentuk disiplin yang positif, itu efeknya harus jangka panjang, yang terus-menerus tanpa ada motivasi ekstrinsik itu tetap dilakukan. Jadi hati-hati, mulai sekarang hati-hati untuk memberikan penghargaan kepada anak-anak nggih, sebab efeknya ternyata setelah diteliti juga hampir sama dengan efeknya memberikan hukuman kepada anak-anak. Memberikan motivasi boleh, memberikan iming-iming boleh, tapi kita juga harus berhati-hati, jangan sampai itu menjadikan sifat ketagihan yang ketika tanpa ada penghargaan dan motivasi anak-anak malah akan menurun. Jadi penghargaan dan juga hukuman itu sisinya satunya sepertinya baik, satunya sepertinya buruk, tetapi kedua-duanya ternyata memberikan efek yang kurang baik kepada anak-anak. Bisa dipahami nggih Bapak Ibu? Pak Angga, monggo. Pak Angga raise hand. Berarti kalau pemberian penghargaan sama hukuman itu nilainya sama, Pak ya? Kalau kita berasumsi kepada nilai, efek yang lebih buruk adalah hukumannya. Kalau penghargaan tetap berefek, tapi mungkin tidak seburuk dari hukuman. Tetapi kalau kita lakukan kalau kita tidak tidak membuat sebuah keputusan yang benar-benar tepat, istilahnya asal saja, itu nanti ditakutkan efeknya juga hampir sama. Contohnya kita gini, ada dua anak yang kan pasti anak itu saling
saling berkompetisi lah. Nah, salah satunya kita berikan motivasi, satunya enggak, pasti juga efeknya juga enggak baik terhadap anak yang satunya itu. Seperti itu. Jadi kita harus hati-hati dalam dua hal itu. Kalau perlu ditiadakan. Ingat omongannya Bapak dan Ibu kita dulu ya, nek melakukan apa-apa itu jangan mengharapkan imbalan. Itu sebetulnya adalah petuah yang luar biasa, biar kita bisa melakukan sesuatu itu dari dalam diri kita sendiri, bukan karena motivasi ekstrinsik. Seperti itu Pak Angga. Mungkin ada pendapat lain Pak Angga, monggo. Terima kasih Bapak. Oke, sama-sama Pak Angga. Yang lain monggo, sebelum kita lanjutkan lagi, masih banyak materinya. Apa kita lanjut materi? Oke, kita lanjutkan nggih. Nah, oke, mindset kita berarti sudah harus berubah lagi ya. Oke. Kita lanjut ke sini. Nah, ini membuat sebuah budaya positif tadi kan harus dilandasi dengan disiplin positif yang di dalamnya ada nilai-nilai kebajikan, termasuk kita juga sudah mengubah mindset kita tentang posisi kontrol, motivasi intrinsik dan juga ekstrinsik, dan juga tentang hukuman dan juga konsekuensi. Nah, adanya konsekuensi tadi itu karena kita sudah punya keyakinan kelas, bukan punya aturan. Nah, mindset kita harus diubah sekarang, mungkin mulai semester depan, coba untuk dibuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang menggantikan peraturan sekolah. Sekarang apa bedanya? Bedanya keyakinan kelas dan peraturan itu kira-kira apa bedanya? Sekarang saya tanya, kalau jenengan membuat aturan itu, membuat peraturan entah itu di sekolah atau di kelas itu, kira-kira itu jenengan buat sendiri ataukah ada kolaborasi dengan warga kelas atau warga sekolah selama ini yang jenengan lakukan? Halo. Ya, halo ya Ya. Pak. Selama ini ya kebanyakan mayoritas itu dari satu sisi, artinya tidak ada kesepakatan atau tidak ada komunikasi dengan warga kelas atau warga sekolah yang lainnya. Jadi cuma satu pihak yang membuat aturan tersebut. Untuk hukuman atau sanksinya juga dibuat sepihak. Selama ini seperti itu, Pak. Nah, Sepertinya ya, dan mungkin kalau saya lihat juga hampir semua sekolah juga melakukan itu. Oke, mindset kita berarti juga harus diubah lagi ya, mulai sekarang untuk menciptakan sekolah yang berbudaya positif. Peraturan, sanksi, dan hukuman itu harus segera kita tinggalkan, harus kita ganti dengan keyakinan kelas dan konsekuensi. Oke, ada hubungannya tadi, keyakinan kelas dan konsekuensi itu ada hubungannya. Kalau peraturan hubungannya adalah dengan sanksi dan hukuman, kalau keyakinan kelas hubungannya dengan konsekuensi. Kalau sudah terlaksana keyakinan kelas dan juga konsekuensi, nanti insya Allah akan timbul disiplin positif. Dari disiplin positif itu nanti akan timbul yang namanya budaya positif. Seperti itu, okay? Nah, apa bedanya peraturan dan keyakinan kelas? Peraturan dan keyakinan kelas itu bedanya satu itu tadi, kalau peraturan biasanya dibuat secara sepihak. Kalau keyakinan kelas itu dibuat ada kolaborasi antara, kalau di kelas antara guru dan siswa dan juga bisa dengan wali murid. Kalau di sekolah atau keyakinan sekolah itu ada kolaborasi antara kepala sekolah, guru, komite, bahkan wali murid untuk membuat sebuah keyakinan. Oke, itu bedanya. Jadi nanti keyakinan apa yang yang timbul itu bukan sepihak oleh sekolah atau kepala sekolah atau guru sendiri, tapi berdasarkan pemikiran dari semua pihak.
Kalau sudah itu berdasarkan pemikiran semua pihak, kesepakatan semua pihak, nanti untuk menimbulkan keyakinan di dalam diri kita, karena ini adalah kesepakatan bersama, akan lebih mudah daripada aturan yang dibuat sepihak. Biasanya yang dibuat sepihak itu pihak lain tidak setuju sehingga berengkel. Nah, itu yang membuat berbagai macam masalah ada di sekolah, seperti itu. Paham nggih? Nah, ayo kita ubah mindsetnya, mengubah peraturan menjadi sebuah keyakinan kelas. Memang keyakinan kelas di sini sifatnya lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan lebih detail. Tetapi hasil dari keyakinan kita sendiri itu nanti malah lebih bagus untuk bisa menimbulkan disiplin positif dan juga nanti menumbuhkan budaya positif. Contohnya seperti ini. Jenengan jadi seorang guru misalkan, punya aturan di sekolah harus datang tepat waktu, jam 7, harus gini gitu dan sebagainya, ada tulisan tertulis. Dan dibandingkan dengan keyakinan dari diri kita sendiri, oh saya sebagai seorang guru harus jadi panutan, harus jadi sosok yang bisa ditiru, harus jadi sosok yang bertanggung jawab. Saya harus bisa datang lebih pagi daripada siswa kita, karena siswa kita kalau pagi tidak ada yang jaga dan sebagainya. Kira-kira dari dua contoh itu, jenengan akan lebih bisa berdisiplin dari keyakinan kita sendiri ataukah karena mengikuti peraturan itu kira-kira? Monggo, ada yang berpendapat? Yang satu karena kita dipaksa oleh aturan tertulis, yang satu karena dorongan dari diri kita karena kita sebagai seorang guru, seorang pekerja. Kira-kira yang lebih efektif untuk jadi untuk disiplin kira-kira yang mana? Pastinya dari dorongan diri sendiri, Pak, karena tidak ada keterpaksaan dan nyaman dengan keadaan, sudah menjadi janji pada diri sendiri untuk menjadi tauladan yang baik. Nah, Bu Mulis berpendapat seperti itu. Ada pendapat lain? Satunya dipaksa dengan aturan, satunya dari dalam diri sendiri karena punya rasa tanggung jawab sebagai seorang guru dan seorang pekerja. Ada pendapat lain, monggo? Kira-kira lebih efektif mana disiplinnya? Halo? Sambil ngajar mungkin, Pak. Sambil ngajar apa sambil turu? Halo? Oke, jadi bisa dipahami ya, akan lebih efektif kalau itu dari diri kita sendiri. Makanya antara keyakinan kelas atau keyakinan sekolah dengan dengan peraturan yang ada itu lebih bagus adalah keyakinan kelas. Ayo monggo, mulai dari sekarang di semester depan, ayo kita mulai buat keyakinan kelas. Mulai dari yang kecil saja, dari kelas kita sendiri saja. Kita ngobrol sama siswanya, anak-anak, kira-kira yang kamu butuhkan, yang kamu sukai di kelas ini itu yang seperti apa? Nah, dari ucapan dari anak-anak itu nanti kita buat keyakinan kelas secara bersama. Nah, dari keyakinan kelas itu, nah kamu kan sukanya yang seperti ini kan, kalau kamu tidak melakukannya seperti ini nanti ada konsekuensinya. Konsekuensi pun juga harus dibahas secara bersama, tidak bisa dilakukan secara sepihak, supaya karena kita sudah melakukan bersama-sama itu akan ada rasa ikut bertanggung jawab untuk melaksanakan juga secara bersama-sama. Oke, sampai di sini paham nggih? Yuk, paham, Pak. siap. Ayo kita ubah mindset ya. Ada banyak perubahan mindset berarti kita ya. Oke, lanjut ya. Nah, dari hal yang tadi berarti untuk menumbuhkan yang namanya budaya positif itu harus diawali dengan disiplin positif. Nah, disiplin positif itu nyambungnya pada keyakinan kelas dan juga konsekuensi. Jadinya itu ada sambungannya. Nek pengennya sekolah punya budaya yang positif harus berarti diawali dari mana? Dari keyakinan kelas dan juga konsekuensinya. Oke, kita siap untuk semester depan kita ubah mindset dan juga melakukan itu, siap ya?
Oke. Oke, siap. Nah, kita sekarang lanjut ke faktor-faktor pendukung dari budaya positif itu. Sebagai seorang yang punya istilahnya guru itu kan adalah seseorang yang bisa dibilang punya keilmuan tinggi ya. Nah, budaya positif itu harus didukung dengan berbagai macam teori. Nah, teori yang pertama untuk mendukung budaya positif itu adalah satu, tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5, yaitu yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan tentang penguasaan, yaitu kebutuhan tentang pengakuan terhadap apa yang sudah kita lakukan, kemudian kebutuhan kebebasan dan juga kebutuhan tentang kesenangan. 5 hal itu ya. Kalau kita bicara tentang hak asasi manusia, mungkin 5-5-nya itu juga masuk ke dalam hak asasi manusia. Nah, seseorang yang sudah terpenuhi 5 kebutuhannya itu nanti pasti akan jadi orang yang baik dan orang yang disiplin. Kalau salah satu, salah dua, atau bahkan 5-5-nya tidak terpenuhi, pasti orang itu akan melakukan tindakan-tindakan yang dilakukan untuk memenuhi hal yang hilang itu tadi. Dan biasanya tindakan-tindakannya itu berupa tindakan-tindakan yang negatif, bukan tindakan-tindakan yang positif. Anak di sekolah yang tidak bisa diam, rame terus, mungkin salah satu kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Nah, itu tugas dari jenengan semuanya untuk melihat itu. Jangan hanya menjudge dan menghakimi anak, oh anak itu nakal. Tidak, mindset kita harus diubah lagi, bahwa kalau ada anak seperti itu cari tahu, kira-kira mungkin salah satu dari kebutuhan dasarnya itu tidak terpenuhi. Mungkin dia tidak terpenuhi kasih sayangnya di sekolah itu, atau bahkan di rumah, sehingga anak berbuat seperti itu. Mungkin dia tidak terpenuhi tentang penguasaannya, tentang pengakuan dirinya. Mungkin dia sudah sudah bisa mengerjakan ini, tapi jenengan tidak ngereken atau tidak apa, mungkin bisa jadi seperti itu. Okay? Jadi kalau ada kasus-kasus di sekolah itu jangan langsung menjudge atau menuduh anak, oh begini begitu dan sebagainya. Kita cari tahu, mungkin salah satunya adalah karena kebutuhan dasarnya itu tidak terpenuhi, baik itu di rumah maupun di sekolah. Nah, biasanya, ini yang sekarang sedang marak itu, anak-anak yang kehilangan kebutuhan dasarnya itu melakukan hal yang negatif kan. Nah, negatifnya itu bisa timbul yang namanya pembulian, baik itu sebagai pelaku maupun korban. Biasanya dua-duanya juga kehilangan salah satu atau 2 atau 3 bahkan semuanya dari kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, sehingga pelampiasannya untuk mencari kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi itu dengan cara membuli atau dibuli gitu. Oke, jadi ini adalah kunci. Ayo, mindset kita berarti diubah lagi. Sampai di sini paham? Paham, Pak. Oke, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Ayo monggo, barangkali Bapak Ibu ingin berbagi pengalaman juga atau menanyakan. Monggo, silahkan. Kayaknya sudah paham, bisa lanjut di materi. Bisa lanjut ya. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi tentang 5 posisi kontrol seorang guru. Ilmu yang harus kita pelajari untuk bisa memperkuat tentang budaya positif yang selanjutnya adalah 5 posisi kontrol seorang guru. Maksudnya di sini sebagai seorang guru dalam menghadapi sebuah masalah siswanya, itu jenengan ada di 5 posisi kontrol, yaitu posisi kontrol sebagai seorang penghukum, posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah, posisi kontrol sebagai seorang teman, posisi kontrol sebagai seorang pemantau, dan posisi kontrol sebagai seorang manajer. Sebagai penghukum itu biasanya adalah guru-guru yang benar-benar taat aturan. Ya, taat aturan, anak ada membuat kesalahan seperti ini, hukumannya seperti ini, dia yang melaksanakan dengan tegas, dengan penuh tanggung jawab sesuai aturan. Dia tidak mau tahu alasan anak itu. Kalau pembuat merasa bersalah,
itu kalimatnya biasanya seperti ini. Ayolah Kak Sano mbak ibu, Kak Sano mbak Pak Guru nanti Pak Guru dimarahi kepala sekolah loh. Nanti Pak Guru sudah susah-susah ngajari kamu nggak bisa, nanti Pak Guru sakit loh dan sebagainya. Itu membuat rasa bersalah, yang artinya kalau kita melakukan itu, anak-anak itu jadi ada rasa bersalah di hatinya. Kemudian sebagai teman itu ya istilahnya memotivasi, ngobrol kepada siswa yang terkena kasus, terkena masalah sebagai seorang teman. Kemudian sebagai pemantau ini ada bedanya dengan penghukum tadi. Kalau sebagai pemantau itu tegasnya tidak dengan nada tinggi, tetapi dengan nada datar, tetapi tetap tegas dan sesuai dengan aturan. Terus yang kedua, penghukum itu biasanya menghukum seenaknya, sesuai dengan apa yang nyeplos dari mulutnya. Kalau pemantau itu sesuai dengan aturan yang berlaku di sekolah tersebut. Nah, kalau sebagai seorang manajer ini lengkap, bisa menjadi seorang teman, pemantau, dan juga bisa membuat istilahnya mencarikan solusi untuk permasalahannya. Nah, kira-kira Bapak Ibu semuanya, dari penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan juga manajer, Anda sekarang jenengan semuanya berada di posisi yang mana kira-kira ketika menghadapi kasus di sekolah? Monggo, jujur aja. Oh, saya biasanya itu sebagai pembuat merasa bersalah, Pak. Atau oh, saya itu seorang penghukum, Pak, gitu. Oh, saya sebagai seorang teman. Oh, saya sebagai seorang pemantau. Monggo, kira-kira jenengan sekarang ya, sekarang. Nanti sebelum kita berubah mindset lagi. Kalau sekarang kira-kira jenengan sebagai seorang penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, atau seorang manajer. Monggo, ayo. Kalau ada sebuah kasus misalnya di sekolah, ada masalah misalkan. Halo. Ya, monggo silakan berubah. Mungkin sebagian, Pak ya. Iya. Sebagian itu masih di penghukum ya, karena kalau saya lihat karena belum paham dampak dari 5 posisi kontrol yang seperti yang Pak Nata sebutkan tadi, kayaknya masih di penghukum deh. Masih di posisi penghukum ya. Ya. Ya, karena masih di sekolah masih membuat sebuah aturan dan juga ada sanksi dan hukumannya ya kan. Jadi posisinya masih di penghukum. Ya memang betul, jarang sekali ada yang di posisi merasa bersalah. Yang biasanya yang berada di pembuat merasa bersalah itu biasanya cenderungnya ke ibu-ibu biasanya ya, yang sudah capek, sudah istilahnya kok ngono-ngono aja, akhirnya timbul kalimat-kalimat yang seperti itu. Untuk teman ini mungkin jarang, mungkin siswa SMP SMA mungkin yang bisa seperti itu. Terus untuk pemantau ini juga hampir sama dengan penghukum mungkin ya, tapi cuman kebiasaannya ketika kita melakukan sanksi kepada siswa itu dengan nada yang tinggi ya kan, tidak dengan nada yang datar gitu. Oke. Bisa dilanjut ya. Panjang ya materinya ya. Oke, lanjut. Menarik nggih. Oke, kita lanjut. Kalau kita sebagai seorang manajer, kita akan melakukan yang namanya segitiga restitusi. Kalau kita mengambil posisi kontrol sebagai seorang manajer, dan memang harusnya ketika menghadapi kasus kita mengambil posisi kontrol sebagai seorang manajer. Karena sebagai seorang manajer kita akan pasti melakukan yang namanya segitiga restitusi. Nah, apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi itu sebuah segitiga di mana mengandung yang pertama, ketika kita menghadapi sebuah kasus itu kita tidak langsung istilahnya langsung menghakimi, langsung menghujat dan sebagainya. Tapi ada prosesnya. Yang pertama adalah prosesnya yaitu menstabilkan identitas. Nanti saya beri contoh videonya ya. Kemudian ada proses validasi tindakan yang salah. Divalidasi dulu, benarkah kamu melakukan ini?
mengapa kamu melakukan ini, apa alasan kamu dan sebagainya. Itu ada tindakan seperti itu. Jadi tidak langsung kamu salah, kamu kurang benar, kamu harus mendapatkan hukuman seperti ini. Tidak seperti itu. Terus yang terakhir adalah tentang menanyakan keyakinan. Nanti ini bisa terlaksana kalau sudah ada keyakinan kelas. Nah, makanya runtutan dari atas itu harus mulai kita laksanakan sehingga kita bisa membuat sebuah budaya yang positif. Oke. Nah, materi sudah selesai. Terima kasih. Sebelum saya tutup materinya, saya ingin share dulu tentang segitiga restitusi. Bagaimana sih segitiga restitusi itu? Yaitu kita menghadapi sebuah kasus dan penyelesaiannya itu seperti ini kalau kita menggunakan yang namanya segitiga restitusi. Sebentar, saya stop sharing dulu ya. Oke. Saya stop sharing dulu, kemudian saya mau buka nih, bentar. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, oke. Monggo disimak semua videonya ini. Ini tentang segitiga restitusi ya. Contoh dari segitiga restitusi seperti ini. Nanti kalau jenengan menghadapi kasus paling tidak minimal lakukan yang seperti ini ya. Dan non-fiksi. Nah, masih ingat jenis-jenis teks fiksi apa saja? Apa? Ada dongeng, ada novel, ada cerpen, apalagi roman. Terus, nah kalau teks non-fiksi itu contohnya apa saja? Ada karya tulis ilmiah, ada biografi, esai ya. Nah, sekarang kalian kerjakan di buku tugasnya ya. Lembar kerja yang kedua. Nah, sekarang dikerjakan ya menggunakan pensil dulu. Dibuka tulisnya. Ada apa? Ada apa ini? Kamu tak bawa pensil? Kenapa tak bawa pensil? Nah, nggak boleh kayak gitu. Minta maaf. Ayo sekarang ikut ibu ke ruang kepala sekolah. Ayo, dua-duanya ikut. Oke, Reni dan Nesta. Tadi Pak Nata sudah Videonya dengar kok ceritanya dari Bu nggak Sumiati. lancar, Pak. Sekarang sudah tenang, Iya. sudah tidak emosi lagi. Iya, mungkin. Nah, kalau sudah tenang, sudah tidak emosi lagi. Coba sekarang masing-masing Kayaknya masih di mute ya sama ceritakan Pak Nathan. kronologinya seperti apa sih. Semua orang Iya. bisa melakukan kesalahan. Semua orang juga bisa lupa. Nggak dengar suara. Tapi Oh, di video kalau itu loh maksud kesalahan saya. itu sampai mengganggu orang lain, itu jadi tidak baik. Nah, sekarang coba ceritakan. Siapa yang mau ceritakan? Iya, gimana ceritanya? Tadi Pak, pas pelajaran Mbak Reni itu bawa pensil. Mbak Reni mau pinjam pensil saya, tapi saya cuma bawa satu. Terus saya dimarahin Pak, terus saya gambar, akhirnya saya nangis Pak. Oh, itu.
untuk Reni gimana? Gimana Pak, saya tukang buat pensil. Saya itu Pak ada tugas dari Bu Sundari. Terus saya pinjam pensilnya Lesta Pak. Lesta itu Pak, saya nggak dikasih pensil sama Lesta. Soalnya pensil saya itu Pak, apa namanya? Saya lebih mau pensil. Nanti kalau nggak kerjakan takut dimarahin sama Bu Sundari Pak. Terus akhirnya saya nggak dikasih pensil sama Lesta Pak. nah itu ceritanya. Oke. Nggak keluar sama sekali. Sekarang Reni sudah paham kesepakatan kelas Nggak. apa yang kamu lakukan. Oke. Mungkin faktor sinyalnya juga di sini tadi sudah saya aktifkan. Oke, itu salah satu contoh video segitiga restitusi. Di situ kasusnya ada anak yang apa istilahnya melakukan tindakan tidak menyenangkan terhadap teman yang lain. Terus kemudian sampai ditarik kerudungnya dengan ibu gurunya dibawa ke ruang kepala sekolah. Nah, kepala sekolah melakukan tindakan restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kepala sekolah bilang, oke, anak-anak, Reni dan juga Lesta, setiap orang itu pasti melakukan kesalahan. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Bukan hanya kamu, bukan hanya kalian berdua. Bapak kepala sekolah juga sama. Istilahnya menstabilkan identitas itu membuat anak yang berbuat salah itu jadi tidak down, ya, distabilkan dulu, identitasnya distabilkan, mentalnya distabilkan, sehingga nanti setelah itu bisa berlanjut ke proses-proses yang lain. Tapi kalau sudah dari awal sudah kita downkan anak itu dengan langsung kita marahi apa dan sebagainya, tentu masalah tidak akan selesai. Nah, proses selanjutnya adalah dengan cara menanyakan. Yang kedua adalah validasi kesalahan. Apakah benar kamu tadi melakukan ini? Ibu guru tadi cerita seperti ini. Jadi kita sebelum mencarikan solusi, kita harus cari tahu apa beneran dari yang bersangkutan, dari orang lain dan sebagainya, terus kemudian kita satukan. Jangan membuat asumsi secara pribadi. Terus setelah itu kita baru tanyakan keyakinan kelas dan kemudian kita carikan solusi secara bersama-sama, seperti itu. Nah, kalau kita sudah bisa melakukan yang seperti itu, nyambung dengan disiplin positif, kita berada di posisi kontrol yang baik, insya Allah nanti akan terbentuk yang namanya budaya positif di sekolah. Nah, saya juga punya contoh tentang penerapan budaya positif di sekolah. Saya boleh share? Monggo Pak. Di sekolah saya ya, nanti di sekolah yang lain pasti sudah punya, dan itu harus apa istilahnya yang sudah punya dilestarikan, tetap dipertahankan. Terus yang belum, ayo mulai ditingkatkan lagi atau dimulai di semester depan. Oke, coba saya izin share screen dulu ya. Sudah jam 7, waktunya masuk kelas. Kita balik dulu ya. Ya, balik dulu. Siapkan dulu. Siap, gerak. Jalan, gerak. Gerak. Ini kayak bulan Indonesia.
Cepat videonya aja ya, Iya, Pak. supaya waktunya juga tidak terlalu lama. Sinyalnya ini mungkin tidak bisa Sinyalnya sinyal bersahabat. lagi. Terkendala sinyal Bapak Ibu. Oke, saya stop sharing aja ya. Di sini tidak memungkinkan sepertinya. Mohon maaf ya, terkendala sinyal. Nah, itu salah satu contoh budaya positif yang ada di SD Negeri 1 Katemas tempat saya mengajar saat ini. Saya ambil 2 contoh di situ karena terkendala sinyal jadinya saya tidak bisa tampilkan secara maksimal. Yang pertama budaya positifnya adalah siap diri 5 menit sebelum masuk pelajaran, dan yang kedua adalah Jumat nyantri. Yang Jumat nyantri belum bisa terpaparkan karena masalah sinyal seperti itu nggih. Nah, budaya positif itu contohnya adalah siap diri 5 menit dan juga Jumat nyantri tidak akan bisa terlaksana kalau kita tidak punya yang namanya disiplin positif. Kalau kita tidak bisa melaksanakan kontrol terhadap diri kita sendiri, kita tidak bisa melaksanakan posisi kontrol terhadap orang lain, kita tidak bisa melaksanakan atau mengetahui 5 kebutuhan dasar dari siswa, dan kita tidak melaksanakan segitiga restitusi, pasti kita tidak akan melaksanakan budaya positif yang saya beri contoh seperti tadi. Mungkin seperti itu Bu Muklis paparan saya pada kesempatan kali ini. Saya kembalikan sepenuhnya lagi kepada Bu Muklis sebagai moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Nata. Boleh dong kita kasih tepuk tangan yang meriah. Kita kasih emoji tepuk tangan. Sungguh pemaparan yang sangat luar biasa sekali Pak ya. Dari pemaparan yang diberikan oleh Pak Nata tadi pastinya membuka mindset kita sebagai pendidik, sebagai pengajar untuk lebih bisa menuntun anak didik kita menjadi manusia yang lebih bahagia lagi. Baik, sekarang masuk sesi selanjutnya yaitu tanya jawab. Tetap sharing, ini berbagi pengalaman, berbagi ilmu ya. Monggo untuk sesi pertama ini mungkin saya buka 2 pertanyaan lagi. 2 pertanyaan saja, nanti kita lanjut di sesi kedua. Monggo, Bapak Ibu barangkali ada yang ingin berbagi pengalaman atau bertanya atau apapun itu, bisa raise hand. Halo? Ya, silakan Pak Angga. Ini Pak Angga yang silakan Pak Angga, saya Pak Angga. Ya Bu, terima kasih atas waktu yang disampaikan atau diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya Pak, strategi dari Bapak sendiri di sekolah Bapak yang untuk menerapkan disiplin positif itu apa, dan mungkin hasilnya juga bisa disebutkan Bapak. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Angga. Baik, monggo Pak Nata silakan langsung dijawab saja ya Pak Nata ya. Oke, terima kasih Pak Angga, pertanyaan yang luar biasa. Mungkin saya tidak bisa menyebutkan banyak karena saya juga belum benar-benar melaksanakan yang full disiplin, tetapi kalau sekarang saya ditanya tentang strategi saya adalah menerapkan dari diri saya sendiri. Mulai dari diri saya sendiri, saya sebagai harus bisa, karena saya di sini posisinya adalah sebagai seorang kepala sekolah di SD Negeri 1 Katemas, saya beranggapan saya harus bisa jadi role model dari guru, role model dari siswa. Jadinya kalau strategi saya saat ini adalah saya sendiri yang harus jadi role modelnya. Mungkin penerapan sepenuhnya akan saya terapkan di semester depan. Kalau untuk saat ini saya hanya memposisikan diri sebagai role model, itu strategi saya untuk saat ini. Apa yang saya lakukan, apa yang saya ucapkan, dan tindak tanduk saya itu mulai sekarang saya jaga, saya istilahnya lakukan
supaya saya ini bisa menjadi contoh yang baik. Terus kalau untuk yang segitiga restitusi tadi, alhamdulillah sudah pernah saya lakukan. Memang saya lakukan seperti itu. Jadi saya ingin memberi contoh kepada guru juga, kalau ada kasus lakukanlah yang seperti itu, seperti segitiga restitusi tadi. Jadinya akan terpecahkan dengan cara yang damai, tidak ada dendam, tidak ada permusuhan dan sebagainya. Itu Pak Angga mungkin. Iya Bapak. Berarti dalam artian ini juga sebagai, kalau jenengan mengatakan bahwa role model, berarti juga ini merupakan suatu tantangan bagi jenengan juga bagi ya. Luar biasa. Sebab saya juga bukan manusia yang sempurna. Saya juga karena tugas dan sebagainya beberapa kali tidak bisa hadir di sekolah, tapi saya usahakan benar-benar paling tidak jam 7 sudah ada di sekolah gitu. Jam 7 Luar sudah biasa, paling tidak untuk itu, meskipun kondisi rumah saya jauh, tapi ya kadang sering melesetnya. Ngomong meskipun teman-teman istilahnya guru-guru di sekolah saya juga teman-teman saya, tapi ketika saya berada di sekolah dan ketika di luar, saya harus bisa membedakan cara ngomong saya, cara berinteraksi dengan mereka gitu. Seperti itu yang saya lakukan sekarang Pak Angga. Oke. Terima kasih. Berarti tantangan Bapak ini yang akan direalisasikan di semester 2 ini. Amin. Cukup semoga lumayan banyak Pak. Gitu. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Angga. Nah, terima kasih Pak Angga dan Pak Nata. Sungguh pertanyaan dan jawaban yang sangat luar biasa, yang memberikan pengalaman juga bagi kita semua untuk melaksanakan seperti yang dijelaskan oleh Pak Nata tadi ya. Paling tidak meskipun tidak banyak, sedikit demi sedikit seperti yang dibilang Pak Nata tadi, paling tidak dimulai dari diri sendiri, yaitu mendisiplinkan diri sendiri. Kalau sudah terbiasa, nah, seperti yang dipaparkan tadi, faktor intrinsik, tidak ada dari tekanan dari luar, maka akan lebih enjoy lagi kita bekerja di lembaga kita. Baik. Barangkali ada yang mau bertanya atau berbagi pengalaman lagi, monggo silakan angkat tangan, present. Nah, ini kayaknya ada kok pada di mute ya, ini di mana gerangan. Yang menjadi pikiran semua orang, khususnya saya itu ya Pak ya. Ini saya yang berbagi pengalaman ya. Itu kalau saya lihat fenomena sekarang ini banyak dari kalangan masyarakat, baik itu desa, kota, setengah desa, itu memilih anak-anak untuk dititipkan atau disekolahkan di lingkungan pesantren. Padahal kita tahu lingkungan pesantren itu identik dengan otoriter, artinya sami'na wa ata'na, artinya manut apa kiai, benar-benar yang membuat aturan, yang membuat istilahnya ya aturan itu hanya satu pihak, yang lainnya itu tidak punya, karena masyarakat itu masih menganut dalek barokai. Nah, itu kan kayaknya sangat bertentangan dengan teori-teori yang sekarang ini kita pelajari, ya. Lah, dan yang kita lihat pula justru hasilnya pun diminati sama masyarakat Indonesia khususnya, ya. Kita lihat banyak pesantren-pesantren yang meningkatkan kedisiplinannya dengan berbagai macam aturan itu, yang malah menjadi incaran semua. Nah, ini bahkan saya sendiri pun mempunyai prinsip bahwasanya saya sebagai seorang ibu, anak saya mau tidak mau, suka tidak suka, harus merasakan pendidikan di pesantren, merasakan soro dhisik katakanlah. Nah, ini kan berbanding terbalik dengan teori-teori yang kita pelajari. Nah, bukan pertanyaan sih, ini sekedar sharing saja. Yang ini menjadi PR bagi kita, bagaimana caranya meskipun tidak bisa kita duduk sama rata, berdiri sama dengan pesantren, paling tidak ya kita bisa kita bisa mencari hal yang bisa diterapkan. Bingung saya mengungkapkannya ini, karena fenomenanya itu masyarakat lebih cenderung, bahkan sampai anak artis pun
mencari kalau pendidikan di pesantren. Kalau kita lihat telisik lagi, sekolah-sekolah yang bonafit, sekolah-sekolah yang internasional, itu kalau kita telisik itu pasti juga menerapkan aturan ini harus gini gini gini. Mereka pada akhirnya kembali lagi ke teori ini, kayaknya sangat bertentangan. Itu sih Bapak sharing-sharing saya dengan Oke, terima kasih sharingnya Bu Muklis, luar biasa. Memang kenyataannya seperti itu ya. Mungkin kadang teori dan juga praktek itu sangat sangat berbeda. Jadi istilahnya teori yang kita terima itu sudah tidak sudah jadi rahasia umum ya, bahwa teori yang kita terima itu kadang prakteknya itu berbeda tergantung situasi dan kondisi seperti itu gitu. Jadinya penerapannya mungkin tidak bisa semaksimal mungkin. Pun juga kita di pesantren sistem di dalamnya kita tidak tahu secara pasti ya. Kemungkinan juga ada praktek yang seperti ini. Kita kan hanya lihat luarnya saja, hanya lihat luarnya saja, kenyataannya seperti itu. Tapi mungkin dalam proses pembuatan aturan dan sebagainya mungkin ada proses-proses yang kita tidak tahu. Mungkin salah satunya juga ada yang seperti ini. Kondisi masyarakat kita juga berbeda. Jadi mungkin pondok pesantren pun mungkin di satu tempat, di satu lokasi dengan di lokasi yang lain itu mungkin juga punya aturan dan cara-cara yang berbeda juga, mungkin seperti itu. Nah, yang intinya adalah pandangan-pandangan yang baik itu kita terima saja. Kita terima, kita jadikan sebagai sebuah ilmu. Nah, penerapannya itu tidak mutlak. Intinya tidak mutlak adalah kita sesuaikan dengan kondisi yang ada di sekolah kita, di lapangan, kondisi di lapangan seperti itu. Kalau saya berpendapat seperti itu Bu Muklis, sebab sekolah jenengan dengan sekolah saya sangat berbeda. Mungkin akan penerapannya juga pasti akan sangat jauh berbeda. Tapi yang pasti kita sudah punya landasan teorinya, landasan hukumnya untuk kita bisa melaksanakan yang seperti itu. Itu mungkin dari saya Bu Muklis. Dari teman-teman yang lain mungkin, monggo. Ya, teman-teman yang lain. Halo. Hari ini sangat menyala sekali diskusi kita ini. Ayo monggo yang lain. Monggo yang lain. Nggak usah ragu, nggak usah takut apa yang diunek-unekan yang ada di dalam hatinya di-sharekan aja gitu. Kita saling Satu kali pertanyaan. satu pertanyaan sebelum lagi. Oh, enggak, mungkin ini karena waktunya sudah lama, sudah hampir 1,5 jam ini. Gimana? Kalau tidak ada, mungkin langsung refleksi kegiatan kita di diskusi kali ini, ya. Adakah? Oh tidak. Oh, kalau begitu kita langsung refleksi ya Pak Nata ya. Oke, ini Bapak Ibu ini paham atau paham saja kurang tahu. Oke, refleksi. Kesimpulan dari saya adalah budaya positif itu sangat penting diterapkan di sekolah. Nah, dari budaya positif itu, sebelum membuat sebuah budaya positif itu harus diawali dari yang namanya disiplin positif. Nah, disiplin positif itu harus diawali dengan kita tahu tentang yang namanya motivasi eksternal dan juga internal. Disiplin positif itu bisa terbentuk kalau kita sudah bisa melaksanakan motivasi internal dari dalam diri kita sendiri. Nah, hal-hal teori-teori yang mendukung untuk adanya disiplin positif sehingga nanti tercipta budaya positif itu yang pertama adalah tentang 5 kebutuhan dasar manusia, itu kita harus tahu. Terus yang kedua yaitu tentang 5 posisi kontrol guru. Dan yang terakhir adalah tentang segitiga restitusi. Kalau kita sudah bisa menguasai itu semua, kita sudah bisa membentuk menjadikan motivasi internal sehingga terbentuk disiplin yang positif, insya Allah budaya positif di sekolah itu akan terbentuk. Oh ya, satu lagi jangan lupa tentang keyakinan kelas atau keyakinan sekolah itu. Itu Bu Muklis, monggo. Terima kasih. Untuk yang terakhir boleh dong saya minta tepuk tangannya, emoticonnya.
Oke. Luar biasa. Sekali lagi ini adalah diskusi sharing, wadah diskusi yang sangat menyala ya hari ini. Kita mendapatkan banyak ilmu yang bisa kita coba kita terapkan di lembaga kita masing-masing sebagai pendidik. Baik, karena waktu juga sudah menunjukkan agak siang, saya selaku moderator mohon maaf apabila ada salah kata, baik sengaja atau tidak sengaja. Tentunya manusia adalah tempatnya salah karena kesempurnaan hanya milik Tuhan Allah yang Maha Esa. Ya, sampai jumpa di lain waktu di tempat yang berbeda. Mungkin kita bisa lanjut kopi darat dari saya. Sekali lagi mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Luar Terima biasa. kasih Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih.